Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Kemalen Kelas Matematika Online. Kali ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan soal pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, penyelesaian soal pertidaksamaan linier satu variabel ini konsepnya sama saja dengan penyelesaian persamaan linier satu variabel yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Jadi, dalam pertidaksamaan linier satu variabel bisa dengan menggunakan metode penjumlahan atau pengurangan dan perkalian atau pembagian. Oke, langsung saja kita ke contoh yang pertama. Misal, untuk contoh yang pertama saya punya 2x dikurangi dengan 4 lebih dari 18. Ini merupakan pertidaksamaan ya, karena tanda yang digunakan ini lebih dari, dan lebih dari ini merupakan salah satu tanda dari pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, langkah-langkahnya sama seperti persamaan linier satu variabel. Di sini kita akan buat variabel x ini sendirian saja. Di sini dalam pertidaksamaannya masih ada negatif 4 dan juga koefisiennya 2 ya. Nah, kita akan hilangkan yang pertama negatif 4. Nah, untuk menghilangkan negatif 4 ini, kita sisipkan lawannya yaitu positif 4. Berarti untuk ruas kiri kita sisipkan positif 4 dan ruas kanan juga kita tambahkan positif 4. Nah, selanjutnya kita hitung ya. Untuk ruas kiri ini negatif 4 ditambah dengan 4 ini habis. Tinggal 2x saja. Lebih dari. Nah, untuk ruas kanan ini 18 ditambah 4, 22. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu kita buat x ini supaya sendirian. Karena ini 2x ini artinya 2 dikalikan dengan x. Nah, lawan dari perkalian kan pembagian. Di sini koefisiennya 2, berarti kita bagi juga dengan 2. Kita bagi dengan 2. Nah, karena ruas kiri dibagi dengan 2, maka ruas kanan juga harus dibagi dengan 2 ya. Nah, sehingga kalau kita hitung untuk ruas kiri 2 dibagi 2 ini 1, 1 dikali x ya tinggal x. Nah, selanjutnya tandanya lebih dari. Untuk ruas kanan 22 dibagi 2 ini 11. Jadi, penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min 4 lebih dari 18 ini adalah x-nya harus lebih dari 11. Oke, kita gambarkan grafik penyelesaiannya dalam bentuk garis bilangan ya. Pertama kita buat dulu garis bilangannya seperti ini. Oke, misalnya di sini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya ya. Nah, di sini himpunan penyelesaian dari pertidaksamaannya kan x lebih dari 11. Karena lebih dari 11, maka 11 ini dalam garis bilangan kita lambangkan dengan buletan kosong. Nah, buletan kosong. Kemudian karena lebih dari berarti arah dari penyelesaiannya adalah ke kanan ya. Lebih dari berarti ke kanan. Nah, selanjutnya tinggal kita arsir seperti ini. Nah ya, jadi seperti ini. Coba kita buktikan ya. Himpunan penyelesaiannya ini kan x lebih dari 11. Kalau kita masukkan 10, nah berarti hasilnya ini harus bernilai salah ya. Karena 10 ini tidak masuk dalam himpunan penyelesaian ya. Himpunan penyelesaiannya kan yang diarsir ini. Nah berarti kalau kita masukkan x-nya 10 ini harus bernilai salah. Coba kita buktikan. Pembuktian. Misal kita ambil x-nya sama dengan 10, maka pertidaksamaan ini menjadi 2 dikali x-nya kita ganti dengan 10. Jadi 2 kali 10 dikurangi dengan 4 lebih dari 18 ya. 2 kali 10 ini 20 dikurangi dengan 4 lebih dari 18. 20 dikurangi 4 ini 16 lebih dari 18. Ini salah ya. Nah, 16 tidak lebih dari 18, berarti salah jawabannya. Nah, sekarang coba kita ambil sembarang yang ada di dalam himpunan penyelesaian, misalnya 14 ini ya. Nah, kalau kita masukkan 14, x sama dengan 14, maka pertidaksamaan ini menjadi 2 dikalikan dengan 14 dikurangi dengan 4. Apakah hasilnya lebih dari 18 ya? 2 dikali 14 ini 28
kemudian dikurangi dengan 4 lebih dari 18. Nah, 28 dikurangi dengan 4 ini 24 lebih dari 18. Ini bernilai benar ya. Nah, jadi betul bahwa himpunan penyelesaiannya X ini adalah lebih dari 11, sehingga apabila X-nya lebih dari 11, maka pertidaksamaan ini bernilai benar ya. Silakan kalian coba masukkan mulai dari 12, 13, dan seterusnya, maka nanti hasilnya akan menjadi benar. Atau himpunan penyelesaian ini bisa kita tulis sebagai berikut ya. X sama dengan, karena lebih dari 11 berarti 12, 13, 14, dan seterusnya. Oke, bisa ya? Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Oke, contoh yang kedua. Untuk contoh 2, misalnya saya punya 2X ditambah dengan 3 kurang dari sama dengan 13. Nah, kalau tadi di contoh pertama ini tidak ada sama dengannya, sekarang ada sama dengannya. Bagaimana perbedaannya ya? Oke, langkahnya sama saja. Pertama, kita jadikan X ini supaya sendirian, berarti kita hilangkan positif 3 terlebih dahulu ya. Positif 3 lawannya adalah negatif 3. Jadi di sini kita tambahkan negatif 3 dan ruas kanan juga kita sama tambahkan negatif 3. Sehingga hasilnya untuk ruas kiri positif 3 dikurangi dengan 3 ini habis, tinggal 2X saja. Kurang dari sama dengan 13 dikurangi 3, ini hasilnya 10 ya. Nah, ini selanjutnya 2X ini artinya kan perkalian. Nah, supaya X-nya ini sendirian, tidak ada angka 2-nya lagi, maka 2 ini harus kita hilangkan. Berarti ruas kiri ini harus kita bagi dengan 2 ya. Kita bagi dengan 2. Karena lawan dari perkalian ya pembagian. Nah, kalau luas kiri dibagi dengan 2, maka ruas kanan juga kita bagi dengan 2. Selanjutnya, hasil untuk ruas kiri ini 2 dibagi 2, 1. 1 kali X berarti X. Kurang dari sama dengan 10 dibagi 2 ini 5. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X tambah 3 kurang dari sama dengan 13 adalah X-nya ini kurang dari sama dengan 5. Atau X sama dengan 5-nya ikut ya, karena ada sama dengannya. Jadi 5, 4, 3, 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita gambarkan grafik himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Oke, pertama kita bikin dulu garis bilangan seperti ini. Kemudian misalnya di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, di sini kan X-nya ini dimulai dari 5 ya, atau X-nya kurang dari sama dengan 5 ya. Berarti 5 di sini buletannya buletan penuh ya, karena termasuk juga dalam himpunan penyelesaian. Nah, selanjutnya arahnya ini ke kiri karena kurang dari, berarti arahnya ke kiri. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita arsir. Oke, seperti ini ya. Kalau kita buktikan ya, misal pembuktian. Misal kita ambil sembarang angka ya, sembarang angka. Pertama kita ambil yang di luar dari jangkauan himpunan penyelesaian. Nah, berarti misalnya di sini ya, kita ambil jika X-nya sama dengan 6 berarti di luar jangkauan ini ya, di luar jangkauan himpunan penyelesaian. Maka apakah ini nanti hasilnya akan menjadi bernilai salah atau benar? Harusnya bernilai salah ya. Oke, berarti pertidaksamaan ini kita X-nya ganti dengan 6 berarti menjadi 2 kali 6 ya kan, ditambah 3 kurang dari sama dengan 13. Oke, kita cek. 2 kali 6 ini 12 ditambah dengan 3. Apakah hasilnya kurang dari atau sama dengan 13? Oke, 12 ditambah 3 ini 15. Kurang dari sama dengan 13. 15 ini ternyata tidak kurang dari 13 atau 15 tidak sama dengan 13 ya. Jadi ini bernilai salah ya. Berarti
Ini bukan bagian dari himpunan penyelesaian. Sekarang kita coba yang ada di dalam area himpunan penyelesaian. Ini harus bernilai benar. Misalnya X-nya sama dengan 2. X sama dengan 2, maka pertidaksamaan ini menjadi 2 dikali 2 ditambah dengan 3 kurang dari sama dengan 13. 2 dikali 2 ini 4, ditambah 3 kurang dari 13, sama dengan 13 ya. 4 ditambah 3 ini 7, kurang dari sama dengan 13. Benar ya, 7 ini memang kurang dari 13 ya, berarti ini bernilai benar. Nah, jadi himpunan penyelesaian ini sudah tepat ya. Nah, jadi inilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x ditambah dengan 3 kurang dari sama dengan 13. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.